Baik, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 2. Nah, di sini kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran bahasa. Tapi sebelum itu, ya, yang perlu saya sampaikan kepada mahasiswa sekalian adalah tentang hakikat belajar itu sendiri. Nah, ini adalah konsep dasar gitu ya, yang sebenarnya berlaku bagi semua orang. Bukan hanya bagi siswa, atau misalnya nanti kan kita lulus kuliah, kita akan mengajar di sekolah gitu ya. Dan kita akan mengajar murid-murid kita, tetapi ini juga berlaku buat diri kita sendiri. Ada 3 hal yang perlu kita pahami betul dalam konsep hakikat pembelajaran bahasa. Yang awalnya hakikat pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, secara umum, belajar adalah aktivitas mengolah daya pikir. Ya, jadi aktivitas mengolah daya pikir. Ya termasuklah menguji cara berpikir kita. Bagaimana kita membuat sebuah sintesis. Bagaimana kita menganalisis. Bagaimana kita membuat simpulan dan sebagainya. Itu adalah kegiatan belajar. Oke. Jadi yang berkaitan dengan pengolahan daya pikir sebenarnya, belajar itu. Lalu, ini yang penting. Untuk memiliki daya pikir, untuk bisa melakukan olah pikir, seseorang harus punya pengetahuan. Pengetahuan itu ibarat bahan bakar gitu. Sebuah kendaraan tidak akan bisa jalan kalau tidak ada bahan bakarnya. Nah, ini kadang yang dilupakan oleh tenaga pengajar. Mereka datang ke kelas, mereka mengajarkan sesuatu dan sebagainya. Ya sebenarnya itu bukan mengajarkan, karena sebenarnya belajar ada murid. Mereka cuma menyampaikan sesuatu di depan papan tulis tanpa melihat kondisi awalnya, tanpa mereka mengecek apakah murid itu sudah punya pengetahuan gitu. Makanya di sini perlu ditekankan sekali lagi, untuk memiliki daya pikir, seseorang harus memiliki pengetahuan. Nah, maksudnya apa? Pengetahuan itu bisa didapatkan, salah satu caranya adalah dengan membaca. Jadi, membaca itu adalah syarat utama untuk belajar gitu loh. Belajar, kegiatan membaca itu sebenarnya bukan kegiatan belajar, bukan. Kegiatan membaca adalah kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan, yang pengetahuan itu nanti akan digunakan sebagai bahan untuk belajar. Nah, begitu. Makanya kita sering temukan murid-murid pada saat kita menjelaskan apa yang kita sampaikan, dengan mereka itu tidak connect gitu, tidak nyambung. Itu mengapa? Sebenarnya bukan karena mereka bodoh, bukan. Tetapi mereka belum membaca. Mereka tidak punya konsep awal tentang apa yang akan kita sampaikan. Dari itulah nanti, maka kita penting sekali untuk melakukan apa istilahnya ya, pengenalan materi pada siswa gitu. Kita mengaitkan materi yang akan kita ajarkan dengan kehidupan mereka sehari-hari, agar mereka punya insight gitu, punya wawasan bahwa oh ini nih yang kita pelajari ini ternyata erat kaitannya dengan kehidupan kita. Nah itu penting gitu. Dan itu biasanya disampaikan di awal pelajaran. Baik. Nah, di sini ada 3 poin. Proses belajar terjadi ketika siswa dapat menghubungkan apa yang telah mereka ketahui dengan apa yang mereka temukan melalui pengalaman belajar yang dilaluinya. Nah, ingat di situ. Proses belajar terjadi ketika siswa dapat menghubungkan. Ya. Poinnya adalah pada kata dapat menghubungkan. Nah, kalau tidak ada bekal pengetahuan yang mereka punya, mereka tidak dapat menghubungkan apapun. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, pengalaman belajar itu terjadi melalui interaksi yang bermakna antara siswa dengan guru, bahan pelajaran, dan lingkungan belajarnya. Nah, hal inilah ya, makanya kita harus membuat sebuah pelajaran yang kontekstual.
Ketika kita meminta siswa untuk mengarang naskah misalnya, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, jangan kita meminta siswa untuk mengarang naskah tentang Gunung Merapi, tentang laut, tentang puncak Jaya itu nggak kontekstual. Ya barangkali dalam buku teks itu ada, tapi itu tidak kontekstual. Hal-hal itu tidak ada di sekitar kita. Maka itu, kita harus memasukkan kehidupan pribadi murid-murid kita itu, maksudnya kehidupan pribadi, kehidupan lingkungan sekitar mereka, ke dalam proses pembelajaran. Hal itu tujuannya agar mereka merasa penting untuk mempelajari hal itu. Dan untuk menumbuhkan ketertarikan mereka pada materi yang kita sampaikan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini berarti siswa belajar ketika mereka didukung oleh orang lain. Dalam hal ini kita sebagai tenaga pengajar ya, yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang mereka tidak ketahui dalam kegiatan belajar yang sukar. Sehingga mereka terbantu untuk dapat belajar secara lebih mandiri. Nah, konsep belajar mandiri itulah yang harus kita tekankan pada murid-murid kita. Apalagi pada saat ini, semua sekolah mulai menerapkan kurikulum 2013 yang begitu menekankan konsep belajar mandiri. Di sekolah apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memandu murid-murid kita agar bisa belajar mandiri. Memandu mereka agar mereka terbiasa. Begini loh belajar mandiri, ini loh yang harus dipelajari. Begini loh caranya, manfaatnya ini loh. Nah, jadi seperti itu. Lalu apa implikasinya bagi guru dalam pembelajaran? Nah, yang pertama, karena siswa belajar berdasarkan apa yang telah dipahami atau dikuasai sebelumnya, maka guru hendaknya mengupayakan agar pembelajaran bertolak dari apa yang telah diketahui siswa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, guru harus mengecek pengetahuan awal yang siswa punya. Kemudian dari itulah guru mulai masuk ke materinya. Jadi tidak boleh seorang guru masuk kelas itu langsung menyampaikan teori-teori atau langsung menyampaikan konsep-konsep tanpa mengetahui seberapa jauh atau seberapa dalam konsep yang dipahami oleh siswa. Ya tidak mungkin siswa masuk ke dalam kelas sebagai kertas kosong, itu tidak mungkin. Pasti mereka punya pengalaman belajar di tempat yang lain. Dalam arti, ya sebagai manusia mereka pasti punya konsep tertentu gitu sebelum mereka masuk kelas. Misalnya mereka sudah dapatkan itu pada jenjang TK dan sebagainya. Tidak mungkin mereka ada sebuah kertas kosong. Mereka pasti punya bekal sesuatu yang bisa kita elaborasi lagi gitu. Tujuannya adalah agar kegiatan belajar terasa kontekstual dan mereka merasa penting dan perlu untuk menyimak konsep yang kita sampaikan di dalam kelas. Oke, kemudian yang kedua, karena belajar dilakukan secara aktif oleh siswa melalui kegiatan atau pengalaman belajar yang dilaluinya, maka siswalah yang berperan sebagai pusat pembelajaran. Nah, ini maksudnya adalah bukan berarti guru tidak terlibat, bukan. Tapi kita berfokus pada kompetensi yang ingin dicapai. Siswa harus bisa apa? Tujuan kita bukan sekadar menghabiskan jam pelajaran, bukan. Tapi bagaimana agar siswa mampu mencapai standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Itu dia. Nah, tapi kalau bicara pembelajaran bahasa, hal yang paling penting adalah bagaimana siswa bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, baik secara lisan maupun secara tulisan. Itu yang paling penting. Oke, ketiga. Dalam belajar, siswa perlu berinteraksi dengan yang lain, serta dukungan guru dan temannya. Maka guru perlu merancang kegiatan belajar, bukan hanya dalam bentuk klasikal atau individual, tetapi juga dalam bentuk kelompok. Nah, mengapa sih harus kelompok? Karena pada saat ini, salah satu kompetensi yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh siswa untuk menghadapi kehidupan di masa akan datang adalah kompetensi berkolaborasi atau bekerja sama dengan yang lain. Berkompetisi atau bersaing itu bagus. Ya, kita siswa saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Tetapi dunia kurang membutuhkan hal itu.
Yang dibutuhkan dunia pada saat ini adalah orang yang bisa bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang lebih besar dengan hasil yang lebih banyak. Makanya kegiatan kerja kelompok yang melibatkan banyak siswa itu adalah lebih unggul atau lebih bagus dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, ini kita baru masuk ke secara spesifik tentang belajar bahasa. Tadi masih secara umum. Oke. Semua komponen sistem dan keterampilan bahasa dipelajari secara terpadu. Nah, maksudnya secara terpadu itu apa? Kita melihat 4 komponen atau keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh manusia, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tapi tidak hanya itu untuk keterampilan berbahasa saja. Dalam bahasa Indonesia kita ada sastra juga. Ada pembelajaran, ada bahasa yang digunakan secara teknis juga, misalnya dalam tata persuratan, kemudian wawancara dan sebagainya. Maka hal itu harus diintegrasikan dan tidak dilakukan terpisah gitu. Pada saat kita mengajarkan sastra gitu ya, di saat itu juga kita mengajarkan pada murid-murid tentang ejaan, ya, tentang cara menulis, tentang gaya bahasa, dan sebagainya. Jadi tidak semata-mata kalau sastra itu cuma membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik, tidak. Tapi juga hal-hal lain. Itulah yang dinamakan dengan pembelajaran terpadu gitu. Khususnya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, belajar bahasa dilakukan secara alami dan langsung dalam konteks yang autentik. Autentik itulah tadi. Kita menggunakan contoh-contoh yang mereka bisa lihat setiap hari. Kita menggunakan naskah-naskah teks berita yang barusan mereka lihat tadi malam. Nah, hal ini implikasinya adalah guru harus bisa menyajikan materi yang terbaru, yang terupdate, yang teraktual bagi murid. Jadi seperti itu. Kemudian, yang ketiga, belajar bahasa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Ya, betul. Akan beda halnya bagi anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, dan 6. Tergantung dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk menyerap pembelajaran. Yang keempat, belajar bahasa dilakukan melalui strategi uji coba dan strategi lainnya. Nah, dalam melihat hal ini, saya bukan berarti kita harus mencoba-coba dalam belajar, bukan. Tapi alangkah baiknya, kita menggunakan metode yang bervariasi dalam melakukan proses pembelajaran. Hal itu tujuannya apa? Untuk memberikan pengalaman belajar yang banyak, atau memberikan pengalaman belajar yang cukup pada peserta didik. Oke. Kemudian, yang keempat, nah ini sudah saya sampaikan tadi. Ada 4 keterampilan berbahasa yang harus kita tekankan pada murid-murid kita. Dan ini kita ulas sedemikian rupa dalam proses pembelajaran. Yang pertama, keterampilan menyimak atau mendengarkan. Kedua, keterampilan berbicara. Ketiga, keterampilan membaca. Dan keempat adalah keterampilan menulis. Kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan konsep atau teori berkaitan dengan 4 hal ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana siswa kita mengetahui dan menguasai keempat komponen ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adalah hal yang sangat lucu jika seorang siswa sudah belajar bahasa Indonesia dari kelas 1 SD sampai 12 SMA, tetapi ketika lulus mereka tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Mereka tidak bisa menulis surat dengan baik. Mereka tidak bisa membedakan di sebagai kata depan dengan di sebagai awalan. Nah, itu adalah suatu hal yang harus kita hindari. Maka itu, 4 keterampilan berbahasa ini ada hal utama, ya, ada core dari proses belajar bahasa. Baik demikian, kita belajar 2 ini. Untuk sebagai bukti kehadiran, silakan tulis nama di kolom komentar dan ajukan pertanyaan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.